Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang memiliki kodam pendamping atau jin turunan. Yang paling sering dijumpai itu jin turunan. Ketika orang memiliki kodam, sadar atau tidak sadar, ia akan diikuti jin, walaupun itu orangnya suka atau enggak. Tapi seandainya jin atau kodam itu menyukai dia, entah itu faktor dari mbah atau turun-turunan eyang-eyang dulu, entah itu laki-laki atau perempuan, nggak harus anak, kadang cucu, kadang juga cicit. Karena setiap ibaratnya orang tua punya anak 5, itu nggak harus semua anaknya itu memiliki kodam, kadang ke cucunya, bisa cucu atau ke cicitnya itu. Walaupun anak itu mempunyai kemungkinan besar untuk mempunyai kodam. Nah, cirinya adalah ketika kodam itu memilih anak itu untuk diikuti, keilmuan dari leluhurnya itu menurut dia itu satu, sifatnya mungkin sama mbahnya atau eyangnya. 2, itu darahnya itu kebanyakan golongan O, darah golongan O. Ketiga itu dia kadang ya suka kayak tirakat, lebih ke cenderung ke sifat dewasa atau ke lebih ke orang tua gitulah, walaupun dia masih anak-anak gitu. Nah, kadang orang yang diturunkan kodam atau jin leluhur ini, walaupun dia nggak suka, dia nggak mau, andai kodamnya itu ikut dia, ya mau nggak mau dia pasti tetap diikuti oleh si kodam atau si jin. Nah, efeknya bagi yang punya kodam atau diturunkan jin leluhur ini, kemana-mana dia kalau ke tempat yang angker, dia akan lebih sensitif. Contohnya kadang badannya, bulu kuduknya merinding, bahkan kadang dia melihat penampakan. Kalau melihat sesuatu di tempat angker itu kadang-kadang dia kayak melihat seolah-olah dia ada yang memperhatikan gitu. Dan yang paling jelas itu kadang mual atau merasa pusing karena gesekan energi dari kodam dia dan tempat keramat atau angker ya di sekitar dia. Ataupun dia bertemu dengan orang yang sama-sama memiliki kodam, dia akan memiliki efek ya mual, kadang walaupun jabrean gitu pusing, dia seperti kayak melihat ada yang memperhatikan walaupun seorang sama orang gitu. Nah, kadang suka kayak kata-katanya, perkataannya kayak jadi kenyataan, kayak bisa nerawang. Itu karena efek kodam leluhur. Nah, yang paling gampang adalah ketika ia ke suatu tempat atau tempat baru atau tempat yang angker gitu ya, dia kayak ada getaran energi yang saling menarik, bahkan tolak menolak. Jadi kalau dia datang ke suatu tempat, contohnya di tangan nih, ini tangan ini tempat keramat, ini dia datang, nah itu kayak ada gesekan gitu, kayak gesekan energi itu seperti ya, contohnya kayak magnet itu kalau ditempelkan dengan positif kan kayak saling tolak menolak. Nah, seperti itu. Jadi di kepalanya itu antara cakra ajna ini, di antara dua alis ini akan terasa pusing dan bahkan kadang mual. Itu contoh paling simpel lah ya. Nah, efek buruknya bagi si pemilik kodam ini yang nggak tahu kegunaan ataupun fungsinya, dia lebih sering
kadang pusing, kadang sakit, sesak gitu, sesak di dada atau di daerah tertentu lah, mungkin di sini, di sekitar ulu hati atau di sini, ya seperti sesak napas itu. Karena jin itu kan sifatnya seperti ini ya, kayak udara ya, angin gitu. Nah, saat angin atau jin itu masuk ke tubuh, dia bersinggungan dengan energi lain atau kodam lain, dia akan masuk melindungi si tuannya, dan efeknya dia kayak merasa sesak napas atau asma gitu. Nah di sini, nah saat saat masuk ke badan dia merasa sesak gitu, jin itu masuk ke badan kayak merasa sesak atau asma itu. Nah itu jin itu sebenarnya itu sedang kayak melindungi dia, tapi secara nggak langsung dia kayak sakit, kayak menyiksa gitu ya. Nah kalau nggak bisa mengeluarkan si kodam atau si jin ini, ya gampang sakit, gampang pusing gitu. Sebabnya kan itu kan angin ya. Contohnya saja nih, paling simpel logis, mesin mobil, pompa air, pompa apa itu, dia kan nekanannya kan pakai udara. Nah saat pompa itu kena udara juga, dia akan macet. Pompa air juga macet, mobil juga macet, apalagi manusia yang sama-sama itu sepertinya kayak sepeda lah ya, angin masuk keluar masuk. Tapi saat dia kemasukan jin, berupa energinya itu berupa kayak seperti angin masuk ke sini atau ya titik-titik tertentu gitu lah ya, dia efeknya ya seperti kayak asma, jadi kayak bengek gitu saya, gampang sering sakit. Nah itu sebenarnya itu kalau dia bisa mengeluarkan ya insya Allah ya mungkin ya nggak begitu tersiksa. Kalau dia nggak bisa mengeluarkan ya sering tersiksa. Yang mengeluarkannya bagi yang orang yang kita mungkin ya dengan cukup membaca Al-Fatihah lah ya, seperti yang saya lakukan sendiri ya. Saya kalau ibaratnya ada sesuatu yang masuk apa itu, cukup baca Al-Fatihah sampai ikan restain, tahan nafas, terus tarik di sini mungkin buang. Itu karena jin itu saat ditarik itu berupa energi itu. Jin itu kan susah dibayangin, diceritain juga susah, tapi dirasakan bisa. Ya seperti magnet itu, magnet sama magnet ketemu positif sama positif, ya kayak tolak menolak gitu jadinya. Jadi getarannya seperti itu logisnya. Nah, kalau dengan cara bacaan Al-Quran mungkin ya dengan membaca ayat kursi lah ya, pengetesannya. Ayat kursi dibaca malam hari 121 kali. Itu efeknya di badan itu akan terasa dingin. Begini, mungkin ada yang separuh, ada yang kepalanya doang, ada yang gitu. Nah di posisi badan itu yang terasa dingin, entah itu di tangan, di kepala, nah itulah tempat tinggal jin yang ada di sekitarmu, bahkan mungkin di belakang itu. Ini ayat kursi ini juga bisa untuk mengetes rumah yang angker atau benda-benda yang ada pusakanya, itu bisa. Jadi kalau malam tanpa cahaya baca ayat kursi untuk mengetes badanmu itu ada kodamnya atau jinnya enggak, baca 121 kali dalam keadaan tanpa cahaya. Kalau bisa memakai wangi-wangian yang beraroma bunga entah itu bunga apa aja lah, bunga yang melati, mawar atau kantil atau apa itu akan lebih cepat efeknya. Seandainya badan punya kodam pasti akan terasa ada yang jalan di sekitar sini, entah ya terbiasa merasakan sendiri lah itu kalau di badannya punya sesuatu atau punya kodam. Nah kalau di rumahnya itu ada jinnya, itu biasanya akan ada langsung gesekan, entah itu kayak hawa yang dingin banget, entah itu suara atau penampakan bahkan bisa terjadi kalau dengan membaca ayat kursi 121 kali ya. Itu cara mengetes badan kita mempunyai kodam leluhur atau rumah angker, bahkan tempat angker dengan ayat kursi. Itu dan cara kata seperti itu
semoga bermanfaat dengan keilmuan yang sedikit dipelajari yang mungkin bermanfaat bagi sedulur-sedulur. Ya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.